Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mengawali pembelajaran materi tentang metode penelitian, khususnya terkait dengan ekonomi syariah, maka kita akan coba mulai dari pembahasan yang sifatnya umum, ya, yaitu tentang hakikat penelitian. Itu apa sih sebenarnya? Kemarin sebetulnya sudah dijelaskan dalam beberapa kali pertemuan, ya. Nah, pada prinsipnya bermula dari tentang bagaimana pengetahuan dan ilmu itu berkembang. Dia bisa berkembang kalau dilakukan proses penelitian. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Apa yang membedakannya? Kita lihat di sini, ilmu adalah pengetahuan, tapi tidak semua pengetahuan itu berupa ilmu. Apa yang membedakannya dan bagaimana upaya mendapatkannya itu adalah dengan dilakukannya penalaran yang bersifat logis. Kalau pengetahuan itu didapatkan tanpa dengan melakukan penalaran. Pikiran yang logis dengan tidak perlu juga dilakukan pengujian data empiris. Tetapi kalau untuk ilmu pengetahuan atau ilmu, maka harus didapatkan dengan cara-cara yang logis pikirannya, lalu diuji dengan data empiris. Ya. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan itu bukan dengan menggunakan metode ilmiah, seperti contoh, coba-coba, intuisi, akal sehat, maksudnya sesuatu yang memang common sense atau pengetahuan umum, itu tidak perlu lagi harus dilakukan penalaran yang mendalam. Tetapi kalau untuk ilmu, dia harus menggunakan metode ilmiah. Langkah-langkahnya sistematis, logis, dan teruji. Ya. Nah, penalaran yang dalam konsep keilmuan itu ada istilah pendekatan untuk memahami penalaran keilmuan itu dengan deduktif dan induktif. Bermula dari teori atau dalil, lalu dijelaskan dengan melakukan proses penelitian sehingga menghasilkan hipotesis. Lalu hipotesis itu kemudian diujinya dengan melakukan pengkajian terhadap fakta, diobservasi faktanya. Setelah itu, fakta yang diuji itu akan menghasilkan ilmu yang baru atau teori yang baru. Nah, pola untuk dari teori ke hipotesis dan mendapatkan proses pengujian dan ada observasi, ada faktanya, itu disebut dengan deduktif, dari khusus kalau dalam bahasa kita itu. Tapi kalau untuk dari penalaran induktif itu dari fakta-fakta ke teori, digeneralisasi faktanya. Kalian bisa nanti memahami tentang ini ketika memahami pada pemahaman tentang penalaran, deduktif, dan induktif dalam penelitian. Nah, tuh ini gambar-gambar ini bagian dari situ. Nah, sekarang kita masuk. Nah, ini yang banyak nanti akan dijelaskan oleh kita itu nanti tahapan yang kemarin sudah Bapak sampaikan, yang disampaikan oleh kelompok 1 itu kan baru di perumusan masalah, ya, perumusan masalah. Nah, tahapan yang ingin dilakukan untuk kalian di mata kuliah metode penelitian ekonomi syariah ini adalah di penelitian kuantitatif. Tetapi sebelum masuk ke kuantitatif, kamu juga harus tahu dulu kenapa dalam penelitian itu ada paradigma penelitian kuantitatif dan juga ada paradigma kualitatif. Ya, kamu bisa lihat di sini paradigma penelitian itu dibagi dua secara umum, ya. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif.
Kuantitatif kenapa didahulukan? Karena memang tahapan untuk penelitian kuantitatif ini adalah yang pertama kali digunakan dalam konteks metode ilmiah. Jadi dia termasuk pendekatan yang atau paradigma penelitian yang jadul gitu ya, yang lama, yang pertama gitu. Berbeda dengan kualitatif, ini sebetulnya otokritik dari penelitian yang bersifat kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Secara umum bisa dijelaskan seperti ini. Pengujiannya dilakukan dengan pengujian variabelnya dengan angka. Ya, itu yang paling mudah dipahami orang itu. Pendekatannya deduktif. Jadi dengan menguji hipotesis. Kalau untuk di kualitatif, pemahaman masalah sosial itu bersifat konstruktif, ya, bersifat pada kondisi sosial. Jadi dikonstruksi. Makanya kalau pendekatan kuantitatif itu dasar pemikiran filsafatnya adalah dasar pemikiran positivistik. Tetapi kalau untuk kualitatif, dasar pemikiran filsafatnya adalah awal mulanya di konstruktivistik. Jadi dikonstruk atau dibangun. Jadi kalau dalam kualitatif, kebenaran itu dibangun bukan karena perhitungan angka-angka, tetapi karena memang dilihat dari secara keseluruhan sudut pandang. Makanya dia berisi tentang pemahaman masalah sosial berdasarkan kondisi realitas. Nah, pendekatan untuk di kualitatif itu induktif. Kalau dalam kuantitatif itu deduktif. Makanya tolong diperhatikan betul. Nah, fokus kalian nanti dalam kuliah kita sampai dengan nanti mata kuliah ini berakhir, diharapkan kamu itu bisa memahami konsep penelitian kuantitatif. Ya, oh Pak Arik itu mah berarti ujung-ujungnya ngitung dong. Bukan masalah ujung-ujungnya ngitung, tapi kamu berusaha untuk belajar tentang cara-cara penelitian kuantitatif yang mungkin selama ini harus didalami dengan berbagai macam referensi. Nah, salah satunya referensi yang kamu bisa dapat di www.book4u.org. Nah, itu silakan dicari, banyak hal yang bisa kamu dapatkan baik tentang ekonomi syariah ataupun juga metode penelitian. Bukunya banyak di situ. Jadi buat kalian yang budgetnya tipis gitu, ya perlulah beli buku itu. Download aja bukunya. Termasuk mungkin si Renaldi juga mungkin pernah cerita Bapak juga mengeluarkan buku, tapi ya tadi itu Bapak belum bisa menyampaikannya secara langsung. Nanti tinggal kalau ada yang berminat silahkan nanti bisa pesan. Ya. Oke, lanjut. Ketika bicara penelitian kualitatif dan kualitatif, maka kamu harus tahu juga bagaimana paradigma penelitiannya. Bahwa dalam penelitian kuantitatif, paradigma penelitiannya itu bersifat realitas sifatnya objektif. Dia berdimensi tunggal, maksudnya disebut realitas itu dan disebut bahwa kenyataan itu benar itu kalau dimensinya tunggal. Tunggalnya gimana maksudnya? Dia hanya melihat dari satu sisi saja. Tapi memang kalau ditanya bagaimana tingkat kebenarannya, Pak, itu objektivitasnya tinggi kalau dalam kuantitatif karena hitungannya jelas, ada alat ukurnya. Nah, di penelitian kuantitatif, peneliti independen terhadap fakta yang diteliti. Karena memang instrumen yang digunakan itu bukan si peneliti, tetapi pada angket ataupun juga pada alat yang lain, alat ukur yang lain. Maka dalam penelitian nanti di kuantitatif, kamu akan pelajari bahwa si peneliti itu harus mengumpulkan data dari hasil angket. Angketnya diambil atau diisi dari berdasarkan variabel yang diambil. Nanti itu penjelasan lebih lanjut. Kemudian ada bebas nilai dan tidak bias. Bebas nilai maksudnya bagaimana, Pak? Bahwa dalam penelitian kuantitatif, si peneliti itu, jadi gini, baik buruknya sesuatu yang ditemukan di lapangan, itu tidak lagi berbicara masalah, ini mah karunya, atau artinya tidak ada efek subjektivitas terdapat dalam hasil penilaian ataupun juga
penelitian yang dilakukan oleh si peneliti. Jadi apa adanya gitu. Tidak bias maksudnya tidak menimbulkan efek yang lain, tapi satu saja fokus di situ. Ya. Nah, pendekatannya deduktif dan pengujian teori dengan analisis yang bersifat kuantitatif. Nah, ini hal-hal penting yang perlu dipelajari juga oleh kalian, bahwa pengujian teori dengan analisis kuantitatif. Kalau kuantitatif gimana? Berarti ada perhitungan statistik di situ, ya. Nah, itu kuantitatif. Sementara kalau kualitatif seperti apa? Pertama, bahwa realitasnya bersifat subjektif dan berdimensi banyak. Kenapa terjadi begini? Karena yang kedua, peneliti berinteraksi dengan fakta yang diteliti. Dan dalam penelitian kualitatif, si peneliti itu adalah instrumen itu sendiri. Jadi instrumennya nanti adalah si peneliti itu sendiri. Nah, pemahaman-pemahaman ini tidak akan bisa langsung dicerna kalau tidak dibaca lagi referensi-referensi yang terkait dengan masalah itu. Kemudian dalam penelitian kualitatif tidak bebas nilai. Kenapa tidak bebas nilai? Karena memang sangat tergantung pada pemahaman si penelitinya. Nah, maksud Bapak, kalau untuk selevel mahasiswa S1, saran Bapak sih memang diarahkan untuk di penelitian kuantitatif dulu. Karena kalau kualitatif itu lebih banyak bagaimana si peneliti itu memahami konsep dasar penelitian, substansi dari apa yang dipelajari. Nah, itu bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Ya. Kemudian lagi pendekatannya induktif, lalu penyusunan teori dengan analisis kualitatif. Sama. Nah, karena nanti kita akan masuk pada ranah di paradigma kuantitatif, maka buku-buku yang kemarin disampaikan juga itu adalah mengarah pada ke sana. Nah, bagaimana desain atau rancangan dari penelitian? Nah, kalian dari mulai sekarang perlu membaca banyak buku yang terkait dengan metode penelitian, karena hal-hal yang terkait dengan ini akan menjadi bagian penting yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Pertama, bahwa desain penelitian itu merupakan cetak biru atau blueprint bagi si peneliti. Oleh karena itu perlu disusun terlebih dahulu sebelum penelitian dilaksanakan. Desain penelitian. Jadi ibarat kata kalian mau bikin rumah, berarti kamu kan harus bikin dulu dong yang namanya rancangan rumahnya. Itu bisa ujug-ujug. Orang nggak bangun, meli semen, meli naon. Nah, kan nggak bisa begitu juga. Ya, minimal didesain dulu gambarnya, WC belah dia, rumah tempat makan belah dia, kamar belah dia, ya rek sabaraha lantai contohnya. Minimal gambar dulu, jangan dulu bicara arek beli barang naon, kan begitu. Ya. Desain penelitian dapat memberikan petunjuk atau arahan yang sistematis kepada peneliti tentang kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan, kapan akan dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Itu desain penelitian. Dari mulai sekarang, Pak, belajar tentang membuat desain penelitian, bagaimana caranya? Kamu jangan khawatir. Di YouTube sudah banyak orang-orang baik di luar sana yang sudah bikin konten-konten itu, dan kamu bisa belajar tentang masalah itu. Ya. Kemudian, penelitian itu kategorinya banyak. Ada penelitian deskriptif, ada kausalitas, ada korelasional, ada tindakan, ada eksperimental, ada grounded. Nah, ini mungkin hal-hal seperti ini akan kita perdalam nanti dalam penjelasan-penjelasan berikutnya. Jadi di luar yang disampaikan oleh narasumber kalian, teman-teman kalian menyampaikan, nanti akan juga Bapak bahas tentang desain penelitian-penelitian ini. Nah, di kuantitatif, klasifikasi penelitiannya itu kalian harus lihat bahwa ada tujuan penelitian. Jadi artinya gini, jenis-jenis penelitian nanti akan dilihat dari pertama, kalau dilihat dari tujuan penelitian itu dibagi dua. Ada penelitian dasar atau basic research, dan penelitian terapan atau applied research. Nah, kalau untuk yang penelitian dasar, itu ada induktif, ada deduktif. Kalau untuk penelitian terapan, ada penelitian evaluasi, penelitian pengembangan, dan
penelitian dan pengembangan atau bahasa lainnya lead bank itu, bukan sulit berkembang ya. Lead bank itu dalam rangka meneliti dan pengembangan. Kemudian penelitian terapan yang ketiga yaitu penelitian tindakan. Nah, kemudian kalau dilihat dari karakteristik masalah, penelitian itu bisa dilihat dari sisi penelitian historis, deskriptif, korelasional. Korelasional itu ada proses hubungan gitu, pengaruh lah. Kausalitas itu sebab akibat, eksperimen itu penelitian yang mencoba untuk mentreatment sesuatu, lalu ada studi kasus, ada lapangan. Nah, klasifikasi penelitian kuantitatif didasarkan dari sifat dan jenis data. Di sini kamu bisa lihat ada penelitian opini, penelitian empiris, dan penelitian arsip. Termasuk penelitian yang bersifat kepustakaan, itu masuk pada bagian dari sifat dan jenis data. Sekarang, bagaimana tahapan penelitian itu harusnya dilakukan? Nah, kalau kamu baca bukunya Suharsi Arikunto, banyak sekali teori yang dikemukakan oleh beliau yang menjelaskan tentang tahapan penelitian. Kita akan coba lebih simpel saja. Yang pertama adalah menetapkan masalah. Ya. Yang kedua, mengkaji teori. Ketiga, menyusun hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis karena kita di penelitian kuantitatif. Lalu yang kelima, menarik kesimpulan. Ini tahapan riset secara umum. Gitu loh. Ya. Nah, kalau ditanya, Pak, geningan dina buku Suharsi Arikunto mah gening sangat banyak karena didetailkan satu persatu. Tuh. Tapi tahapan secara umumnya begini: menetapkan masalah, mengkaji teori, menyusun hipotesis, diuji hipotesisnya dan menarik kesimpulan. Belum ada pembahasan terkait dengan alat pengumpul datanya apa sih, Pak? Terus bagaimana cara menganalisisnya, Pak? Enggak, di situ tidak dijelaskan. Ini secara umumnya seperti ini, ya. Menetapkan masalah, mengkaji teori, menyusun hipotesis, ada uji hipotesis dan menarik kesimpulan. Nah, dalam menetapkan masalah, kita akan lihat tahapannya. Nah, ini kalau kita detailkan satu persatu. Dalam menetapkan masalah itu, ada menemukan masalahnya, memilih masalah, lalu merumuskan masalah. Nah, istilah-istilah ini dalam penelitian itu perlu menjadi bagian yang harus tidak aneh lagi. Gitu. Jadi kalau kamu semester 6 sekarang udah masuk pada pembuatan skripsi, jangan sampai otak kamu itu sudah lagi memikir yang tidak ada hubungannya dengan penyelesaian studi kamu. Pak, menemukan masalah itu gimana sih? Memilih masalah itu kayak gimana? Ya tentu kamu harus banyak baca di sini, mah. Nggak bisa kamu hanya berharap bahwa yang kamu lakukan hanya sebatas yang biasa, itu nggak bisa lagi. Ya. Seperti yang Bapak jelaskan kemarin tentang masalah itu apa. Nah, berarti referensi yang kamu baca itu jangan satu. Ya. Kemudian yang kedua, dari mengkaji teori apa saja yang dilakukan. Pertama, kajian teori itu dilakukan dengan banyak membaca buku-buku yang berkaitan dengan variabel penelitian atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang kamu kaji. Kemudian dari kajian teori juga kamu melakukan apa? Membahas tentang kajian terdahulu, penelitian terdahulu. Jadi gini, gampangnya ya, Pak, saya mau bikin skripsi nih nanti. Prodi bilang saya harus persiapan bikin proposal. Tapi kan saya nggak ngerti, Pak, bikin masalahnya gimana, ngerumusin judulnya gimana. Semua juga orang pasti pertama kali akan menyusun skripsi juga akan mengalami kesulitan begitu. Nah, beruntungnya kalian hidup di zaman digital sekarang, mudah dan gampang sekali mengakses informasi dan sumber referensi. Sebetulnya tinggal kreativitas kalian aja. Jangan malas, itu aja itu. Apa yang dilakukan? Satu, kalian boleh searching di internet. Cari contoh nama perguruan tinggi apa, nanti ada repositorinya. Itu biasanya kumpulan tesis, skripsi, disertasi, buku, hasil penelitian di perguruan tinggi tersebut yang biasanya disimpan untuk kemudian bisa diakses oleh siapapun. Jadi artinya kamu masuk di prodi yang ada
jurusan ekonomi syariah atau prodi ekonomi syariah, coba cari di situ skripsi-skripsi tentang ekonomi syariah. Mereka sudah membuat apa saja, judul-judulnya apa saja. Nah, pasti ini akan menjadi kerepotan kalau kamu harus mencari perguruan tingginya, wah sangat banyak masalahnya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Ini yang pertama kan kamu harus menetapkan masalah, merumuskan masalah, memilih masalah. Nah, berarti kamu sudah melakukan yang namanya pengkaplingan terhadap minat kamu mau melakukan penelitian itu mau apa gitu. Contoh nih, Bapak tadi kemarin pernah bilang, kamu kemarin PPL di mana? Basnas, ada juga di BMT dan lain-lain. Nah, kamu sendiri ketika ada di Basnas di BMT tadi, apakah kamu menemukan hal-hal yang menarik untuk dijadikan sebagai masalah penelitian? Bapak kemarin ketika di kelas menyebutkan contoh yang namanya teorinya bahwa yang boleh itu jual beli, yang haram itu riba. Tapi prakteknya justru di masyarakat banyak yang riba. Nah, kamu bertanya, kenapa kok sampai banyak yang begini? Oh, apakah ini akibat dari kemiskinankah? Ataukah kenapa gitu masyarakat di tempat saya? Nah, kamu searching coba di internet. Sudah berapa banyak, siapa saja, apa judulnya, metode apa, mereka yang sudah meneliti tentang masalah pinjaman ke bank keliling contohnya, atau persepsi masyarakat tentang riba contohnya. Itu pasti sudah ada yang melakukan penelitian. Kamu tinggal lihat, baca dulu abstraknya. Nah, jadi kecerdasan dalam membaca riset itu juga penting, yaitu membaca abstraknya. Di abstrak itu pasti akan tercover tujuan penelitiannya apa, metode yang dipakainya apa, simpulan dari penelitiannya apa, yang didapatkan apa. Jadi enak, nggak usah dibaca keseluruhan eh, apa skripsi orang dibaca semuanya, oh gempor lah. Kapan kamu mau cepatnya gitu, ya? Itu dari mengkaji teori. Jadi harus banyak membaca. Ya. Kemudian kalau yang tiga, bagaimana dengan menyusun hipotesis, Pak? Nah, hipotesis ini dibuat setelah kamu memang sudah menetapkan materinya sudah benar, ya. Kemudian lagi dari sisi variabelnya yang dapat juga sudah oke, gitu. Jadi sesuatunya sudah fix. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif itu penelitiannya harus dimulai dari teori yang benar dulu, harus ajak dulu, gitu. Karena sangat memungkinkan yang namanya penelitian kuantitatif tidak boleh salah dari awal. Pak Arik itu mah berarti yang kualitatif bisa salah dari awal. Istilahnya bukan salah kalau dalam penelitian kualitatif itu penulisan variabel ataupun juga teori. Tapi memang dalam penelitian kualitatif tujuan awalnya memang bukan untuk membuktikan hipotesis, gitu, ya. Tapi kalau dalam penelitian kuantitatif, kenapa dia sangat dipentingkan dalam persoalan teori ataupun juga variabelnya harus jelas, harus benar, harus ajeng. Itu karena memang perhitungan dalam perhitungan dalam penelitian kuantitatif yang namanya pekerjaannya itu adalah untuk membuktikan hipotesis, makanya harus benar dasarnya, gitu. Nah, dari penyusunan hipotesis maka masuk tahap berikutnya adalah menguji hipotesis. Kalau menguji hipotesis, apa saja tahapan yang harus kamu perhatikan? Ini bisa dilihat. Ada variabel penelitiannya harus benar, sumber datanya juga harus benar, instrumen yang dipakai juga iya, populasi dan sampelnya juga harus benar. Nah, ini kan nanti akan dibahas terus oleh tiap kelompok ya, yang akan tampil untuk menjelaskan tentang hal-hal ini. Serta pengumpulan datanya kayak gimana, dan terakhir bagaimana menganalisis datanya. Itu diuji hipotesis. Setelah masuk ke situ, tahap berikutnya adalah menarik simpulan. Kalau menarik simpulan, berarti kamu menyimpulkan dan memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi inilah sebetulnya yang diharapkan bermanfaat secara praktis. Nah, itu. Jadi kalau ada pertanyaan, yang kemarin kan penjelasannya penjelasan apa manfaat secara teoretis. Nah, kalau secara praktisnya dari mana? Setelah kamu mendapatkan jawaban dari analisis yang kamu lakukan dari awal, maka kamu akan menemukan bahwa oh geningan ieu teh manfaatna kudu kieu,
lamun pengen lebih bermanfaat harus begini, begini, begini. Ternyata rekomendasi hasil dari penelitian akhir itu akan dapat berguna untuk kegunaan secara praktis dalam penelitian. Oke, sekarang nih, yang pertama, menetapkan masalah penelitian yang kemarin sudah dibahas betul. Harus bisa menemukan masalah, memilih masalah, dan merumuskan masalah. Ini kalau dimulai, bagaimana menemukan masalah? Kita harus tahu masalah penelitian dapat ditemukan dari mana sumbernya. Nah ini makanya. Pertama, dari literatur. Udah tetap baca di masalah apa. Termasuk kamu harus dari mulai sekarang, cobalah investasi, ngobrol sama orang tuamu untuk membeli buku. Buku-buku yang memang akan dijadikan sebagai bagian penting dari kamu mengkaji tentang penelitian tes skripsi itu. Gitu. Ya, kalau misalkan Pak, saya dapat dari website ada yang gratisan, boleh nggak? Boleh, ya. Tapi jangan lupa buku fisik juga harus ada, ya. Kalau buku yang bersifat digital, ya simpennya baik-baik foldernya di laptop kamu. Jangan sampai hilang, jangan sampai kena virus. Ya kecuali kalau nanti kamu gampang ngedownload lagi, terserah. Tapi kalau misalkan bukunya jarang, kamu dapat juga dari teman, disimpan di laptop, di print hite contohnya. Ngarepkan dari buku itu doang, kamu beli buku enggak, ya susah. Ya, tetap buku fisik juga harus punya. Kemudian ada pertemuan ilmiah, seperti adanya diskusi, bedah buku, workshop, pelatihan, itu juga bagian dari cara kamu mendapatkan masalah. Kemudian ada pendapat otorita atau pendapat orang-orang yang memiliki kewenangan secara akademik untuk menyampaikan itu. Kemudian ada pengamatan sepintas, itu bisa. Seperti tadi, apakah di lapangan terjadi ketidakselarasan antara teori tentang riba dengan praktek di lapangannya, itu kamu bisa lihat secara sepintas di lokasi penelitian. Lalu terakhir, bukan terakhir, ada juga pengalaman pribadi. Mungkin kamu sendiri pernah punya pengalaman yang terkait dengan urusan ekonomi dan juga syariah yang bisa kamu tuangkan menjadi sebuah masalah dan temuan masalah dalam memulai penelitian. Kemudian ada intuisi. Nah, kalau intuisi itu sudah bicara hal-hal yang ya ada dalam diri kamu sendiri. Ini kayaknya enak ya kalau penelitian kayak gini. Saya sudah baca beberapa literasi, harusnya begini, contohnya begitu. Itu tergantung individunya juga. Dari memilih masalah, jadi kamu tuh coba tentukan mau masuk di ranah apa ketika akan penelitian. Nanti mungkin perlu ada simulasi khusus ya yang terkait dengan masalah ini karena memang tidak gampang juga. Dan tidak semua mahasiswa pada ujung-ujungnya akan langsung bisa memahami bahwa oh harus begini gitu. Nggak juga ternyata. Arah masalahnya apa? Dari sisi aktualitasnya, ini masih aktual atau tidak? Gitu. Masih hangat apa tidak? Layak untuk dilanjutkan untuk penelitian apa enggak? Gitu, ya. Ada juga orisinalitas. Orisinalitas itu berbicara tentang seberapa baru sih tema yang kamu ungkap itu, gitu. Atau seberapa barukah masalah ini perlu untuk dilakukan penelitian. Kalau relevan, itu cocok nggak sih apa yang kamu teliti dengan prodi kamu? Jangan sampai kamu ongkoh prodi ini ekonomi syariah, contohnya, tapi nu dibahas tidak ada hubungannya dengan ekonomi syariah, kan jadi tidak relevan. Gitu. Dan hal-hal terkait dengan itu hanya akan kamu dapatkan ketika kamu membaca buku-buku yang berkaitan dengan metode penelitian dan juga ekonomi syariah. Dan termasuk juga skripsi-skripsi, tesis, laporan penelitian yang terkait dengan masalah-masalah penelitian ekonomi syariah. Nah, kemudian kamu juga harus ya memberikan apresiasi kira-kira lamun saya penelitian kieu aya teu sih kontribusinya atau sumbangannya untuk pengembangan keilmuan gitu. Baik secara teoritis ataupun juga secara praktis gitu. Jadi ulah kieu aing mah nyeun skripsi teh naon copy paste. Copy paste mah tuh sampah ya. Jadi jangan sampai bicaranya hanya sebatas di copy paste saja. Di samping arah masalahnya, memilih masalah itu juga harus dilihat dari si penelitinya itu sendiri. Jadi jangan sampai nggak jelas juga kamu mau kemana arahnya, gitu. Ya. Nah di sini ada
arah dari calon peneliti. Biayanya punya berapa? Jangan terlalu penelitiannya yang terlalu luas lah ya. Dan waktunya juga harus yang kira-kira bisa dikontrol oleh kamu. Kemudian ketersediaan alat dan perlengkapannya, kemudian bekal kemampuan teoritisnya. Artinya kamu juga jangan sepi atau kosong dari teori loh, ya. Kemudian penguasaan metode yang diperlukan. Dari mulai sekarang, cobalah laptop kamu instalkan SPSS, contohnya, ya. Belajarlah untuk memparafrase. Itu bagian-bagian penting dari komponen skill yang harus dimiliki oleh seorang calon mahasiswa yang akan jadi sarjana, ya, bukan calon mahasiswa lagi, berarti calon peneliti yang akan melakukan proses penelitian. Gua pikir itu aja dulu, karena ini berkaitan dengan masalah juga masih banyak yang bisa dikaji. Intinya, apa yang bisa kamu lakukan, ya lakukanlah sekarang. Jangan ditunda-tunda. Ya. Jangan sampai menunggu kamu jadi rajin mau belajar, itu justru ketika sudah mepet-mepet. Nah, jangan kejadian begitu. Kalau sudah mepet-mepet, nanti waktunya terlalu sempit untuk kamu bisa cepat belajar. Mending dari sekarang ketika kamu masih semester 6, kamu banyak membaca. Kamu banyak menulis catatan-catatan kecil yang kira-kira itu penting buat kamu jadikan sebagai highlight. Ya, highlight itu artinya dicetak, diberuman lah untuk dijadikan bagian dari hal penting yang kamu dapatkan dari hasil membaca. Ya, gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Ini yang hadir hanya 17 orang. Ini tolong dibantu untuk absennya ya. Siapa nih yang boleh bantu nih? Sylvia boleh bantu ya nanti. Iya. Yang ada nanti dimasukin ke grup ya. Mudah-mudahan nanti kita akan juga sambung lagi pertemuan begini. Nanti harinya Bapak tentukan, mungkin tidak besok lah, nanti waktunya Bapak sampaikan kira-kira atau kapan lagi waktunya. Yang penting penyampaian informasi yang seperti ini bakal terus dilakukan ya. Termasuk kamu juga tolong itu dicatat materi-materi yang akan datang itu sudah di print out, tolong nanti dimasukkan ke dalam flash disk ininya, artikelnya dan PPT-nya untuk tiap-tiap orang dibuat berdasarkan kelompok ya, berdasarkan kelompok, lalu sudah di print out dan nanti hari Minggu depan itu sudah dikumpulkan gitu ya. Bapak mau paraf, nanti setelah paraf ada kelihatan ada yang harus direvisi, nanti dibalikin. Yang pasti tunjanglah dengan berbagai macam referensi, jangan satu, jangan dua, atau bahkan jangan bikin artikel untuk mata kuliah Bapak itu diambil dari makalah yang sudah ada di internet yang kamu copy paste dan kamu hanya mengganti namamu saja. Itu jangan sampai dilakukan deh. Kamunya nggak ada proses membaca, kamunya nggak ada proses untuk menambah pengetahuan. Akan rugi-rugi cek Bapak, akan rugi-rugi. Belajarlah untuk jujur, untuk mau belajar lebih capek lah. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nanti penjelasan ini Bapak juga akan coba sampaikan dalam kesempatan lain. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam memahami metode penelitian. Oke, demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Kalau sekarang pukul 6:11, memang targetnya juga tidak terlalu panjang. Intinya ini rekaman ini Bapak nanti di-upload di YouTube. Nanti silakan kamu bisa bisa pelajari lebih lanjut. Oke. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.